Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun mushabil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia limpahan rahmahnya dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar bertolabul ilmi untuk mencapai derajat dan martabat ibadah kita, hingga layaklah ibadah itu menjadi suatu adab kepada Allah yang dinamakan salat. Begitu juga sebaliknya, kebenaran salat itu disandarkan lagi kepada kebenaran diri. Kebenaran diri yang bersifat wujud dan maujud, antara yang menyembah dan yang disembah, itu wajib dipahami sebelum terlaksananya rukun di saat kita menjalankan kewajiban sebagai umat. InsyaAllah dalam tayangan ini dan kesempatan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin dalam masa berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang hebat di jalan Allah, tidak ada yang pintar di jalan Allah, melainkan kehebatan dan kepintaran itu datang daripada Allah. Untuk tayangan pada saat ini, saya akan memberikan suatu tema yang berjudul Hakikat Muhammad pada Diri. Kenapa kita membahas daripada hakikat tersebut? Ini disebabkan hal yang sangat penting, hal yang sangat utama,
yang mana wajib bagi kita mengamalkan kajian ini sehingga menentukan mabrurnya sebuah ibadah, mendapatkan hidayah sebuah ibadah setelah kita tahu wujud daripada yang beribadah. Dikatakan umat sebagai umat apabila sudah jatuh kodrat sebagai pensaksian. Sebagaimana dikatakan sebuah jasad seumur-umur tidak akan bisa dia menyembah. Sebuah jasad tidak akan pernah dia sampai menghadap Allah. Karena tidak ada kelebihan sebuah jasad daripada sebuah rohani. Perwujudan daripada sebuah rohani inilah yang berupa-rupa Adam pada jasad. Inilah yang dikatakan dengan sifat amaliyah. Tapi daripada itu, silakan kita menerjemahkan makna daripada pengkajian ini sehingga kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya amaliyah itu berbeda dengan namanya makom ibadah. Di sini kita akan melihat ketentuan-ketentuan hakikat itu semua disandarkan dalam kodrat yang bernama kodrat Muhammad. Ini dalam pemahaman tasawuf dan tauhid, ini dinamakan pemahaman kodrat. Ibarat sebuah tangan, tangan itu kodrat sebuah tubuh, tapi tubuh bukanlah tangan, tangan bukanlah tubuh. Kalau kita punya kaki, kaki kita memang ada, tapi kita bukan sebuah kaki. Ini yang dikatakan kodrat. Begitu juga dengan bagaimana perwujudan kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Ada yang menjadi alam, ada yang menjadi umat, dan ada yang menjadi kodrat dirinya sendiri. Nah, ini yang dikatakan di sifat umat. Setelah bersatunya sifat-sifat daripada tiga tadi, maka ini yang dikatakan sifat umat. Apa fungsi umat daripada ini? Fungsi umat itu adalah menyaksikan. Kenapa? Yang dikatakan dijadikan untuk menyembah kepadaku adalah sifat kodratnya Allah dalam diri. Nah, kodratnya Allah dalam diri ini bermakom-makom maknanya. Kita akan membuka sebuah pemahaman tentang kodrat Muhammad sebagai imamnya diri kita. Sebagai kodrat nyata bagi diri kita. Sebagai wasilah besar yang mana pengantar daripada sebuah kejadian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bersekutu dengannya. Muhammad, Ahmad dan Ahad. Muhammad dalam versi mawujud dalam kodrat yang nyata bagi Allah, zatnya Allah. Kalau ilah Tuhan tunggal daripada wahid mengatakan aku ingin jadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Umat yang dijadikan oleh Tuhan adalah zatnya, punahnya Allah yang bernama atau dikatakan Allah. Tetapi hukum batinnya Allah menjadi suatu tauhid syariah yang harus terjadi saling menyembunyikan. Kenapa? Karena ada faktor akal dan nafsu yang bisa merusak iman dan ilmu. Maka Allah persembunyikan dalam hukum batin. Batin sifat menyembunyikan dan tersembunyi. Ini yang dikatakan bersifat wahid tunggal ba'dal Allah pada dirinya sendiri dalam masa akunya disebut daripada wahid.
inilah illah. Dan illah daripada dirinya sendiri akan menjadi Tuhan. Oleh yang dikatakan, yang dijadikan pada masa awalnya, yaitu adalah atau dikatakan zat yang disebut dengan alif atau Allah. Dan zat itu Allah katakan, Tuhan katakan, aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, setelah bertajalinya antara husna kembali kepada asma, setelah dia berasma bernamakan Allah, maka bertajali juga Allah dalam hukum batin untuk mensembunyikan dan tersembunyi. Dan Allah mengatakan, aku ingin dipanggil dengan Muhammad. Ini dalam hukum tasawuf dan tauhid, dalam rangka mengkaji daripada kodrat diri. Setelah bertajalinya sifat asma ini tadi, maka jelas sudah kalau zatnya Allah itu, inilah yang memuji Allah ribuan tahun, maka pujian inilah yang disandangkan gelar Muhammad sebagai makhluk yang memuji pertama sekali. Maka diasmakanlah dia bernama Muhammad. Padahal wujudnya adalah zat daripada Allah. Wujud daripada zat inilah yang ditiupkan ketuhanan dan dibaiatnya menjadi Allah yang disebut dengan Muhammad. Inilah ruh sul Allah. Inilah sebuah ruh atau sebuah kehidupan yang hidup, yang datang dari Allah, yang berasmakan Muhammad. Ini yang dibaiat. Apa yang dibaiatnya? Membaiatkan diri la ilaha illallah, membaiatkan diri Muhammad atas nama keumatannya kepada wujud dirinya sendiri, disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dan Allah bersifat abtar ba'dal, maju masuk ke dalam sifat aftarnya bernama Allah, maka dia baiatlah asmanya dengan nama Muhammad Rasulullah. Ini yang tauhid. Ini yang dikatakan syahadat tauhid, menyatunya asma dengan ul husnanya dalam rangka menetapkan sifat sembah dan menyembah. Inilah asal daripada zat yang mendapatkan hayat dari Allah. Aku tiupkan ruhku, katanya Allah. Inilah zat yang maujud, yang bermakom kepada asma Muhammad. Itulah yang menjadi rohaninya Allah. Rohaninya Allah inilah yang menjadi diri bagi keumatan Allah bernama insan. Kembali kita mengingat bagaimana kita mendapatkan awal daripada zikir sir dan zikir masturi, bahwasanya adanya wujud batin itu sir dalam kerahasiaan Allah dan mewujudnya dalam bentuk masturi Muhammad Rasulullah. Para jemaah, para hamba Allah yang dirahmati Allah, kalau memang sudah wujud daripada Allah yang bersifat mewujud Muhammad tadi, berarti ini belum berupa-rupa dia, belum berbentuk, tapi sudah berasma. Ini sampai sekarang, makanya tidak ada kajian penjabaran tentang wajahnya Muhammad. Pada kodratnya, wajahnya Muhammad tidak memiliki wajah sama sekali. Kenapa?
karena yang dinobatkan adalah asmanya. Asmanya yang diambil dalam kodrat zatnya Allah dan diberikan kehidupan bernama rohani atau rohnya aku, kata Allah. Inilah yang menjadi persembunyian yang kodrat batin pada dirinya Muhammad adalah ruhnya bagi Allah. Mana ruhnya bagi Allah? Inilah rohani bagi diri kita yang bersembunyi dalam makom mim ha mim dal, kepala, dada, perut dan kaki. Jadi kodrat Muhammad di dalam hukum kajian kodrat dalam masa tasawuf dan tauhid sangat menuju kepada mewujudnya diri seorang manusia yang mengandung misteri besar, yaitu rahasianya Allah. Kalau kita sudah takbir, berarti kita sudah tahu bagaimana rohani kita memimpin daripada sifat jasmani bagi kita di dalam solat. Kenapa? Karena kita sudah tahu wujud perjalanan yang mewujud di dalam zatnya sendiri yang ingin dipanggil namanya Muhammad sudah nyata adanya berupa rohani. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan imam diri kita. Selalu ra'aitumuni usolli. Mana ra'aitumuni usolli tadi? Itulah kita mengikuti kodrat dari Muhammad di dalam diri kita yang menjadi imaminullah, imam yang memimpin diri kita menuju singgasana Allah yang wujud dalam batin. Kenapa hanya zat yang bisa mewujud setelah batin wujud? Inilah yang bisa kembali anazirnya menjadi batinnya Allah menuju sirnya. Disinilah makna sujud itu. Karena beriwayatnya lamim dengan alif tadi, maka dinyatakan alif lamim itu di dalam rukun dan rakaat. Dia menandakan bahasanya bahwasan dinyatakan aku untuk menyembah. Inilah kodrat daripada alif lam mim yang mimnya turun setelah alifnya lam bengkok, alif berdiri, mimnya sujud, maka dimaknakan secara hukum hijaiyah dinamakan aku dizohirkan untuk menyembah. Menyembah adalah satu keagungan dan mengesahkan. Tapi solat itu solu ala min tawaf adalah menggerakkan diri kepada yang menggerakkan. Bergeraknya diri sebuah menuju wujud yang menggerakkan. Inilah yang dipandu oleh makomnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji kodrat, bukan kita mengatakan diri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi berkodrat daripada batinnya, zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pewaris mewarisi daripada Muhammad, yaitu rohaninya sallallahu alaihi wasallam. Karena dia nur, dia zat yang mewujud menjadi nur, maka rohani dimiliki oleh mawujudullah al-insani rahimakumullah. Para hadirin, para sahabat dan kerabatku rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana asal usulnya rohani kita, berarti itu adalah mawujud yang menyimpan wujudnya Allah yang ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku Allah, Allahu sholli ala sebagai Tuhan, Sayyidina dan aku ingin dipanggil Muhammad. Ini dikatakan
selawat Nabi menjadi selawatullah. Ya pastilah selawatullah. Kenapa tidak selawatullah? Dari wujud kalamiahnya dibaca secara hijaiyah, baik secara rububiyah, dia akan melahirkan makna bahwasanya dina Muhammad. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Imam minullah pada diri adalah rohani. Makanya sering kita kaji di dalam kajian diri. Siapa yang menggerakkan jasadmu? Apakah jasadmu kamu ikutkan dengan insanmu? Ataukah memang kamu mengikuti insan dirimu yang diikuti oleh jasadmu? Atau siapa yang mengikuti dan siapa yang diikuti di dalam menjalankan sebuah af'al atau gerakan di dalam sholat? Inilah peran daripada hukum batiniahnya Allah dalam masa persembunyian. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Setelah itu aku ingin dipanggil dengan nama Allah, maka Allah diperintahkan untuk menyembunyikan kodratnya dari akal dan nafsu umat yang nakal dan jahat. Maka Allah menyembunyikan dalam salawatnya bahwasannya berakwatnya Allah, berkalwatnya Allah dengan asmanya Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah maujudullah. Maka daripada kajian dari awal seperti mendapatkan wujud Allah dalam diri al-haqullah, sekarang kita sudah mendapatkan mewujudnya batin al-haq pada zatnya Allah. Itulah yang dikatakan zatnya Allah yang ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, sesungguhnya kita sudah berselawat kepada Allah. Ini yang dikatakan selawatullah. Makanya diberikan gelar kepada kodrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, sungguhnya aku Allah alaihi sebagai Tuhan, wasallam yang menyelamatkan. Inilah yang dikatakan sir daripada diri zatnya Allah yang disebut Muhammad. Nah, kita dengar dalam selawat-selawat. Sallallahu ala Muhammad. Nah, di sini. Padahal kenapa bertajalinya aku Allah sallallahu alaihi sebagai Tuhan berasmakan Muhammad. Padahal kita tahu di dalam Asmaul Husna, Asmaul Husna tidak ada menerangkan nama Muhammad. Tetapi di dalam selawat terjadi maujudullah. Sallallahu ala Muhammad. Nah, di sini sudah paham kita. Siapa sallallahu alaihi wasallam tadi yang dikatakan sallallahu alaihi Muhammad? Sesungguhnya alaihi ala Allah Ta'ala wa alaihi Tuhanmu, rahmatanmu, Rabbimu Muhammad. Insya Allah dengan kita
memahami bahwasanya wujud Allah pada zatnya, mewujud pada Muhammadnya, mewujud pada asma yang dinamakan asmatu Muhammad, nyatalah sudah dalam hukum hijahiyah Muhammad adalah mewujud daripada Allah, sementara Ahmad adalah al-haqullah, diri yang batin, sementara Ahad adalah wujud adanya Allah. Inilah kalau kita katakan titik awal jadi dalam Al-Quran masih ada sifat mawujudnya. Tapi kalau titik wujud awal diri jadi adalah wujud sir yang insya Allah nanti akan kita kaji. Bagaimanapun di dalam rangka bermukasafatullah, mencari jalan-jalan bertemu dengan Allah, banyak sudah Al-Quran mengajak kita mencapai kiat-kiat bertuhan kepada Allah. Tentunya jangan besar suatu kodrat yang berasma daripada kodrat dalam kodrat itu sendiri. Kalau kita kadang-kadang lebih memuliakan besarnya masjid dari besarnya Allah dalam diri kita, ini menandakan amaliyahnya sudah menutup hatinya. Maka diwajibkan kita untuk belajar. Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Maka kita akan kembali mentadabur diri, mendapatkan kodrat-kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alat untuk bertajalli kepada Allah. Pada hadirin, para penonton, para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Insyaallah kita sudah mulai memahami bahwasanya siapa yang bersembunyi di balik Muhammad dan siapa yang bersembunyi di baliknya Allah, dan siapa yang bersembunyi di balik ketuhanannya. Inilah makom batinu al-batin wal batiniyah. Bersembunyi demi persembunyian, menghindari kejahatan akal dan nafsu manusia, menuju kebenaran ihdinas siratul mustaqim, menuju kebenaran sirwal mustaqimnya Allah pada diri. Perlulah kita kembali mengkaji ulang tentang diri yang sebenar-benar diri. Mendapatkan suatu agama tanpa mengkaji sebuah diri dan tanpa mengkaji sebuah Tuhan. Apa fungsi agama kalau tidak untuk melayani keberadaan sifat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri? Dalam hukum sembah dan menyembah bermanfaatlah agama. Di dalam menghadapi Allah dalam solat, berhadap Allah kepada diri dan diri berhadap kepada Allah, dinamakan dengan sifat mukasafatullah. Inilah tujuan akhir daripada sebuah ibadah, sesuai dengan arahan insikop ayat 6 dalam Al-Quranil Karim. Berpedoman lagi kita kepada surat Taha ayat 14 dan mencapai titik derajat surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2, dan mencapai pertemuan dalam solat dalam Al-Baqarah ayat 3 insyaallah, dan membuatkan iman bagaimana mentadabur Al-Quran sehingga hilang keraguan-raguan kita pada surat Al-Baqarah ayat 2. Wujud daripada akhir semuanya ini, maka kita melihat mawujudullah itu pada kodrat alif lam mim. Maka berbangkit dan terasalah kehadiran Allah dalam surat An-Nas, dan berasa juga bagaimana menjaga ketertiban diri kita sebagai umat di mata Allah, dan menjaga kebesaran Allah di mata umat dalam wujud dan mawujud di dalam kodrat surat Al-Ikhlas. Dan akhirnya bagaimana kita menikmati hayat bersama Allah, bertajali dan diakui kesifatannya di dalam Al-Fatihah,
dan dinyatakannya kehidupannya dimanapun berada selalu dengan umatnya. Sifat umat pada dirinya, sifat Tuhan pada dirinya di dalam kodrat hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penghujung dari awal sifat ruh yang menjadikan sifat daripada Yasin 82 yang menjadikan hayat semua daripada kehidupan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah mudah-mudahan kita sudah bisa mencapai bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Kebenaran ilmu itu ada pada dalilku sendiri, kata Allah. Mana dalil Allah? Nilai kalamiyah. Inilah hasil dari tadabbur Quran. Kalau memang kita tidak mampu mentadabbur Quran, hikayat tentang Allah, mana mungkin ada hadis sunnah bisa membantu. Ini kembali kepada orang iradah. Beriradatnya Allah pada diri, berkodratnya Allah pada diri, hayatnya Allah pada diri, menimbulkan saksi insaniahnya pada diri sendiri. Lalu ada apa dengan kitab-kitab lain? Kitab hati itu adalah makus dan kitab hidup itu adalah diri kita sendiri. Belajarlah untuk mengangkat derajat ibadahmu dengan tidak mengenang-kenang tapi menjalankan tajallinya kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan bagi kita yang menyenangi ibadah sudah bisa memilah-milah mana yang mendirikan solat dan mana yang mengerjakan ifa'alus sholah dan mana yang ikamatis sholah. Kenapa? Karena ini dikaji dalam masa man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Mengenal diri dan Tuhan itu menentukan segalanya. Awalul wajibin alal insan umaififatul illahi biistighoni. Pertama-tama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Awaludin marifatullah. Barulah awal agama kita mengenal yang namanya Allah, dan akhir daripada fitinnya bertajalilah lagi Allah kepada Tuhan, kepada masa usuludinnya. Awalnya kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah kita tingkatkan selalu harkat-harkat Allah pada diri kita untuk mencapai mabrurnya sebuah ibadah, mustajabnya sebuah ilmu, dan hayatnya sebuah doa. Tidak lain tidak bukan diri fitrah, diri pemandu, diri dalam diri. InsyaAllah tanpa diri fitrah bukanlah diri yang hayat di mata Allah, tapi sebuah kehidupan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para jemaah, semoga kajian dalam tauhid tasawuf ini dalam mengenang diri dan Tuhan, dalam mengekalkan kodrat-kodrat pada Allah, fana fillah wal fana'um fillah, mudah-mudahan menjadi fina. Diri-diri fana wal fainiti diri adalah menjadi suatu kodrat, menjadi ketetapan Allah dalam diri. Fana fillah wal baqa'um billah. InsyaAllah. Baik para hadirin, para jemaah, para yang hamba Allah yang dirahmati Allah, semoga kajian diri ini dan tauhid ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan derajat ibadah kita. Dengan meningkatkan derajat ibadah, tentunya kita harus meningkatkan derajat diri di dalam diri, mencari diri di dalam diri. Kalau ketemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.